Tahun 2024 sudah menjadi titik kritis yang mulai dirasakan oleh semua orang, dan ancaman resesi global hanya akan memperburuk keadaan. PHK massal, inflasi yang menggila, dan suku bunga yang terus melonjak mulai menghantui kelas pekerja hingga lapisan bawah masyarakat. Tapi kenapa kondisi ini bisa sedemikian parah? Dan lebih penting lagi, bagaimana nasib kita di tahun-tahun mendatang? Apakah ada cara untuk bertahan, atau justru kita semakin terjebak dalam lingkaran kemiskinan? Ikuti terus, karena kita akan membedah alasan di balik krisis yang semakin menghimpit ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat channel Kabar Langit, tahun 2024 menjadi sorotan utama dalam perbincangan ekonomi dunia dengan prediksi resesi global yang semakin dekat. Kita sudah menyaksikan peningkatan angka PHK, inflasi yang terus meroket, dan suku bunga yang tidak kunjung turun. Semua ini berdampak langsung pada kehidupan kita, terutama bagi kelas pekerja dan kelas menengah ke bawah yang akan merasakan beban ekonomi secara signifikan. Dalam video ini, kita akan membahas kenapa periode 2024 dan 2025 diprediksi menjadi tahun yang sangat sulit bagi banyak orang, khususnya bagi mereka yang sudah berada dalam jeratan kemiskinan. Mari kita mulai dengan memahami konteks global saat ini. Hampir semua negara di dunia sedang mengalami tekanan ekonomi. Salah satu strategi yang diambil oleh banyak pemerintah adalah menaikkan suku bunga secara drastis. Tujuannya adalah untuk mengontrol inflasi dan menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri. Namun, kebijakan ini memiliki dampak negatif, terutama bagi masyarakat kelas menengah ke bawah. Suku bunga yang tinggi membuat banyak orang kesulitan dalam mendapatkan pinjaman dengan bunga rendah, termasuk untuk keperluan investasi atau pembelian rumah. Akibatnya, daya beli masyarakat menurun, dan mereka semakin terjerat dalam siklus kemiskinan. Suku bunga di Amerika Serikat, misalnya, meningkat dari hampir 0% pada masa pandemi menjadi lebih dari 5,5%, yang merupakan angka tertinggi dalam 2 dekade terakhir. Indonesia mengikuti langkah ini dengan suku bunga yang kini mencapai 6,25%, hampir 2 kali lipat dari saat masa pandemi. Ini menjadi mimpi buruk bagi mereka yang memiliki kredit perumahan atau pinjaman lainnya, karena cicilan mereka meningkat drastis. Orang-orang yang dulunya mampu mengelola utang mereka, kini harus menghadapi cicilan yang semakin tinggi, bahkan berlipat ganda dalam beberapa kasus. Dengan demikian, mereka yang sudah berada di garis kemiskinan akan semakin sulit untuk keluar dari situasi ini. Keadaan ekonomi global yang tidak stabil juga menyebabkan investasi di sektor-sektor berisiko tinggi seperti saham dan kripto menurun drastis. Banyak orang yang dulunya berinvestasi di sektor-sektor ini kini lebih memilih untuk menyimpan uang mereka di deposito, yang menawarkan suku bunga lebih tinggi dan risiko lebih rendah. Hal ini berarti bahwa orang-orang yang mencoba untuk memperbaiki kondisi keuangan mereka melalui investasi berisiko tinggi semakin kesulitan menemukan peluang yang menguntungkan. Pada saat yang sama, mereka yang memiliki sumber daya lebih besar masih bisa memanfaatkan situasi ini untuk membeli aset dengan harga lebih rendah, sementara masyarakat biasa semakin tertekan. Mengapa kemiskinan terus menjadi masalah yang sulit diatasi? Salah satu alasan utamanya adalah ketidakmerataan akses terhadap peluang ekonomi. Orang-orang yang lahir dari keluarga kaya memiliki keuntungan yang jauh lebih besar dalam hal akses ke pendidikan berkualitas, sumber daya finansial, serta jaringan sosial yang kuat. Sebaliknya, mereka yang lahir dalam kemiskinan harus berjuang keras hanya untuk mendapatkan akses dasar, seperti pendidikan yang layak dan pekerjaan yang stabil. Ini menciptakan jurang yang semakin lebar antara si kaya dan si miskin, dan semakin sulit bagi orang miskin untuk naik kelas sosial. Riset di Inggris mengungkapkan bahwa faktor keturunan memiliki peran besar dalam menentukan nasib seseorang dalam hal ekonomi.